Gita Nur Cahyani, SEME, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Yang saya hormati, Saudara Imam Saputra, selaku Ketua Pelaksana kegiatan webinar Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, dan peserta webinar yang kami banggakan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua bisa berkumpul bersama-sama untuk menimba ilmu dan menambah pengetahuan terkait webinar ekonomi Islam. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Tak lupa salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memeluk kita dari zaman kejahilian menuju zaman keislaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Saya ucapkan selamat datang di acara webinar Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam yang diselenggarakan oleh kelompok 1 dari kelas 3D. Dengan tema meneladani pemikiran Muhammad Abdul Manan, membangun keuangan syariah yang berkeadilan. Bersama saya, Della Hairunisa, selaku Master of Ceremony, yang akan memandu jalannya pada acara hari ini. Selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Keempat, pemaparan materi. Kelima, penyerahan sertifikat. Keenam, sesi dokumentasi. Lalu yang terakhir, penutup. Memasuki acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang akan dibacakan oleh Saudara Yajid Hania. Kepadanya kami persilahkan. Cek. Kedengaran suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Yajid Hania yang telah yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Saudara Imam Saputra selaku Ketua Pelaksana kegiatan webinar Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Kepadanya kami persilahkan.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu dosen pembimbing, Ibu Anggita Nur Cahyani, SE, ME, selaku mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Yang terhormat, narasumber kita, Ibu Nurul Fadilah, SPD, MPD, yang berkenan hadir pada acara seminar pada siang hari ini, dan serta seluruh peserta seminar yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara seminar dengan tema meneladani pemikiran Muhammad Abdul Manan membangun keuangan syariah yang berkeadilan. Sebagai ketua pelaksana, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan anggota acara ini. Dan saya juga berterima kasih kepada para pihak yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun material. Harapan kami melalui seminar ini, kita semua dapat memperoleh ilmu, wawasan, dan inspirasi baru yang bermanfaat. Kami juga berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah diskusi dan pertukaran gagasan yang membangun bagi seluruh peserta. Akhir kata, kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat kekurangan. Semoga acara ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Imam Saputra yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Anggita Nur Cahyani, SEME, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Kepadanya kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat, Bu Nurul, pada pagi hari ini Bu Nurul Fadilah SPD MPD yang sudah berkenan untuk menjadi narasumber pada webinar proyek mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Yang saya hormati kepada seluruh tim pelaksana dari kelas 3D Ekonomi Syariah dan kepada seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Puji syukur tak lupa kita senantiasa ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat karunia-Nya lah, berkat nikmat kesehatannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berkumpul bertemu pada pagi hari ini untuk sama-sama menuntut ilmu. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para kerabat, keluarga, dan kita semua ya hingga yaumul akhir. Alhamdulillah pada pagi hari ini setelah terlaksana webinar pada materi yaitu untuk mempelajari pemikiran dari Muhammad Abdul Manan, di mana beliau adalah tokoh ekonomi Islam kontemporer. Dan tentu tujuan dari webinar ini selain sebagai tugas mata kuliah ya, selain proyek mata kuliah dari Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, ini juga sebagai rangka untuk menyebarluaskan atau dakwah ya, bagaimana kemudian sejarah-sejarah para tokoh ekonom kontemporer ya yang memberikan kontribusi mengenai perkembangan ekosistem ekonomi syariah hingga era modern saat ini. Tentunya ilmu ini akan bermanfaat bagi kita semua, ya, terutama sebagai pelaku, praktisi, akademisi bidang ekonomi Islam. Dengan begitu kita dapat mempelajari pemikiran-pemikiran ya dari sejarah-sejarah para tokoh pendahulu yang kemudian dapat kita relevansikan ilmunya di era modern saat ini. Baik, sehingga kita sebagai masyarakat modern ya jangan
merupakan sejarah, pasti sejarah itu akan berulang, apapun yang terjadi hari ini dapat kita pelajari di masa lampau. Oleh karena itu, webinar ini harapannya adalah dapat meningkatkan pengetahuan, kemudian juga dapat memberikan wawasan lebih luas lagi ya bagi kita semua ataupun kepada masyarakat umum. Semoga webinar ini berlangsung secara lancar hingga akhir. Ya, agenda ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang ya, baik itu dari tim pelaksana ataupun kita semuanya juga selaku peserta webinar. Jadi, saya berikan apresiasi sekali lagi kepada teman-teman kelas 3D yang alhamdulillah ya ini terlaksana juga nih untuk proyek pertamanya di hari ini ya. Semoga proyek-proyek lainnya juga bisa berjalan dengan lancar. Baik, sekian sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Anggita Nur Cahyani, SEME, yang telah menyampaikan sambutannya. Memasuki acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi sejarah pemikiran ekonomi Islam. Sebelum memasuki acara, izinkan saya untuk membacakan CV moderator yang akan memandu jalannya acara. Untuk operator, boleh di-share CV moderatornya. Nama lengkap Orina Beatrixa, riwayat pendidikan, MAN 1 Kota Serang dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, S1 Ekonomi Syariah. Pengalaman Kak Orina ada panitia PJBL, panitia Back to School, dan bendahara ekstrakurikuler. Lalu ada keterampilan yang dimiliki oleh Kak Orina, yaitu ada mampu bekerja sama dengan tim maupun individu, komunikatif dan bertanggung jawab, dan memiliki kreativitas dalam merancang acara. Untuk operator bisa diturunkan CV-nya. Baik, kepada Saudari Orina Beatrixa, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Waalaikumsalam. selamat pagi. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti kegiatan hari ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan webinar Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam yang diselenggarakan oleh mahasiswa kelas 3D, Prodi Ekonomi Syariah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Perkenalkan, saya Orina Betrika yang akan memandu jalannya acara hari ini sebagai moderator. Hari ini kita akan membahas tema yaitu meneladani pemikiran Muhammad Abdul Manan, membangun keuangan syariah yang berkeadilan. Melalui tema ini, kita akan mempelajari bagaimana gagasan ekonomi Islam
yang ditawarkan oleh Muhammad Abdul Manan dapat menjadi inspirasi dalam menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai syariah. Baik, narasumber kita hari ini adalah Ibu Nurul Fadilah, SPD, MPD. Beliau merupakan dosen pendidikan agama Islam dan pendidik yang aktif dalam berbagai penelitian dan kajian keilmuan Islam, khususnya dalam bidang ekonomi Islam dan ekonomi digital. Langsung saja ya, mari kita simak CV singkat beliau. Nama beliau adalah Ibu Nurul Fadilah, SPD, MPD. Beliau merupakan dosen pendidik agama Islam dan pendidik yang aktif dalam berbagai penelitian dan kajian keilmuan Islam, khususnya dalam bidang ekonomi Islam dan ekonomi digital. Beliau menyelesaikan pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Agama Islam, dan saat ini juga aktif mengajar di ITENAS dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Beberapa karya ilmiah beliau yaitu analisis perilaku konsumtif mahasiswa pada penggunaan e-commerce dalam perspektif Maqasid Al-Syariah pada tahun 2024. Penguatan karakter moderasi beragama mahasiswa melalui pembelajaran berbasis masalah pada tahun 2024. YouTube used as media in Takalum, Arabic speaking, learning based on project-based learning at Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2025. Profil beliau sungguh luar biasa ya teman-teman. Semoga apa yang beliau sampaikan nanti bisa menambah wawasan dan semangat kita semua dalam memperdalam ekonomi Islam. Untuk operator boleh diturunkan CV-nya. Assalamualaikum Ibu. Oke, Waalaikumsalam. Apakah suara saya terdengar jelas? Ibu gimana kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah. Semoga Semoga semuanya juga dalam Ibu keadaan sehat sehat selalu ya. Terima kasih banyak sudah hadir dan siap berbagi ilmu bersama kita hari ini. Baik, tanpa berlama-lama, kita akan memasuki sesi inti acara yaitu penyampaian materi mengenai meneladani pemikiran Muhammad Abdul Manan, membangun keuangan syariah yang berkeadilan. Kepada Ibu Nurul Fadilah SPD MPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Mungkin saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, karena ini hari Jumat ya, jadi saya mulainya mungkin agak cepat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini saya diberi kesempatan ya untuk membersamai kalian di acara webinar yang sangat bermanfaat ini gitu. Tak lupa salawat beserta salam kita sanjung agungkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada panitia dan
penyelenggara kegiatan ini karena sudah mempercayai saya untuk mengundang dan mengisi acara di kegiatan hari ini. Tentunya saya sangat senang dan bangga sekali. Tak lupa terima kasih juga kepada Ibu dosen pengampu ya, Ibu Anggita. Terima kasih karena sudah bisa menyemangati nih anak-anaknya sehingga bisa menyelenggarakan acara yang sangat baik ini gitu. Terima kasih juga untuk para peserta yang hadir ya, mungkin nggak cuma kelas 3D aja, mungkin bahkan dari luar mungkin hadir ya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Oke, dan hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk menelaah gitu ya, atau menjabarkan pemikiran salah satu ekonomi Islam modern ya yang ada, yaitu Muhammad Abdul Manan. Beliau ini adalah seorang pemikir tentang ekonomi Islam di era yang modern. Mungkin beliau tuh bahkan salah satu pelopor gitu ya. Mulainya ekonomi Islam dan ekonomi syariah di dunia ini dipandang gitu. Dan beliau itu kenapa disebutnya tokoh modern ya? Karena memang hidupnya di zaman modern. Jadi berbeda dengan tokoh ulama klasik kayak seperti mungkin Ibnu Taimiyah, Ibnu Jauziyah, Al-Ghazali, Imam Syafi'i yang sudah juga banyak memaparkan atau apa namanya memberikan pendapat mengenai ekonomi Islam. Nah, tapi beliau ini hidupnya di zaman modern karena lahirnya tuh di tahun 1938 gitu. Sehingga beliau disebut tokoh ekonomi Islam kontemporer. Nah, beberapa biografi itu sudah saya baca gitu ya, beberapa artikel ilmiah dan penelitian gitu untuk mengetahui siapa sih Profesor Dr. Muhammad Abdul Manan gitu. Orang mana nih? Nah, kenapa beliau itu sangat terkenal? Kenapa sih pemikirannya itu menjadi salah satu landasan teori yang harus dikembangkan para ekonom Islam sekarang gitu. Ternyata beliau itu orang Asia Selatan ya. Jadi dia dilahirkan di Bangladesh. Nah, lalu juga dia berkuliahnya di Universitas Ras Rajshahi gitu ya. Kalau dari namanya itu mungkin daerah Bangladesh atau India atau Pakistan, jadi masih di Asia Selatan. Nah, dia itu lulus di tahun 1960. Sehabis lulus, beliau itu langsung bekerja gitu. Bekerjanya di ekonomi pemerintahan di Pakistan. Jadi beliau lahir di Bangladesh tapi bekerja di Pakistan. Nah, mungkin karena Asia Selatan kan pasti serumpun ya, Bangladesh, Pakistan dan India gitu. Setelah dia bekerja nih di Pakistan kurang lebih 10 tahun, dia mulai tertarik untuk belajar lagi. Akhirnya dia pergi ke Amerika Serikat di tahun 1970. Nah, di sana itu dia kuliah untuk gelar magister dan doktor di bidang ekonomi itu di Universitas Michigan State gitu. Dan dia mendapat gelar doktornya itu dari situ. Nah, dia tuh bergelar doktor di bidang ekonomi seperti ekonomi pembangunan, ekonomi pendidikan, hubungan industrial dan keuangan gitu. Jadi dia belajarnya juga banyak di Amerika. Nah, makanya kalau kita baca beberapa biografi atau artikel ilmiah yang meneliti beliau gitu, beliau itu sering disebut dengan tokoh ekonomi mainstream. Nah, kenapa sih beliau itu disebut dengan tokoh ekonomi mainstream? Karena pemikiran-pemikirannya itu tentang ekonomi Islam itu ternyata banyak menggunakan pendekatan ekonomi Barat. Nah, makanya disebut sebagai tokoh ekonomi mainstream gitu. Lalu setelah dia mendapatkan gelar doktor, karirnya semakin baik ya, semakin mendunia. Dibuktikan dia pernah diminta mengajar di Papua Nugini dan di universitas ya di Papua Nugini gitu ya. Padahal Papua Nugini kan deket banget dengan Indonesia gitu ya. Kenapa dia tidak ke Indonesia aja gitu yang banyak mayoritas Muslim. Nah, padahal kita juga pengen ya mendapatkan ilmu gitu ya dari beliau langsung. Nah, setelah di Papua Nugini, dia juga ditunjuk sebagai profesor di International Center for Research in Islamic Economics di Jeddah. Jadi di daerah Arab Saudi, beliau jadi profesor di sana. Lalu juga dia itu diminta menjadi visiting professor Muslim Institute di London. Nah, jadi dia tuh Asia, Eropa,
Amerika juga dia di Universitas Georgetown. Makanya dia salah satu tokoh ekonomi Muslim yang mendunia karena nyaris semua benua itu dia apa namanya menjadi profesor atau pengajar di universitas-universitas besar di sana. Karena memang zaman dulu itu nggak banyak tokoh ekonomi Islam gitu ya, sehingga ketika ada seorang ahli pasti dia akan lintas benua gitu. Jadi dia ngajar di Jeddah, dia ngajar di London, dan dia ngajar di Amerika Serikat. Jadi dan dia itu mengajarkan tentang Islamic economy. Jadi betapa banyak nih amal jariah yang beliau sebarkan, dan bagian dari dakwah juga kan tentunya bisa menyebarkan ekonomi Islam ke berbagai belahan dunia. Nah, ternyata dia itu nggak cuma sebagai akademisi. Profesor Dr. Muhammad Abdul Manan tuh beliau tuh nggak cuma sebagai akademisi. Beliau juga akhirnya juga bekerja sebagai praktisi karena dia bergabung di Islamic Development Bank Jeddah di tahun 1984, dan di sana itu dia menjadi ahli ekonomi senior gitu. Jadi dia nggak hanya akademisi, tapi beliau juga praktisi. Jadi teori dan prakteknya tuh sangat seimbang gitu. Jadi apa namanya sempurna gitu ya ilmunya. Jadi tidak hanya mengetahui tapi juga sampai mengimplementasikan. Makanya beliau ini salah satu tokoh ekonomi Islam yang berdampak pada awal-awal ekonomi Islam itu berkembang gitu. Nah, eh, di tahun 1970-an itu ekonomi Islam mulai berkembang karena banyak tokoh-tokoh lain yang mulai bermunculan. Jadi kalau misalkan kalian belajar dengan tokoh-tokoh kontemporer lain seperti Dr. Umar Chapra, Prof. Pursid Ahmad, Dr. Nejatullah Siddiq. Nah, itu di tahun-tahun itu mulai juga banyak bermunculan tokoh-tokoh ekonomi Islam. Dan karena ekonomi Islam mulai banyak dilirik dan mulai banyak dipelajari, akhirnya Profesor Dr. Abdul Manan itu di tahun 1970 dia itu menerbitkan buku pertamanya, judulnya Islamic Economic Theory and Practice. Nah, ini salah satu buku induk nih yang harusnya anak Ekser tuh minimal punya buku ini gitu sebagai buku panduan yang di dalamnya itu beliau bisa menceritakan ya bagaimana sih Islamic Economic teori dan praktik yang benar gitu. Dan buku ini menurut saya harus yang wajib dimiliki anak-anak ekonomi syariah karena selain penunjang kuliah ini mungkin akan bermanfaat ketika kalian nanti menguji sebuah teori di skripsi gitu. Jadi ini bisa digunakan. Nah, dan buku ini salah satu buku yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa ekonomi Islam di seluruh dunia gitu. Dan buku ini saking dia terkenalnya ya, dia itu sudah diterbitkan di berbagai belahan dunia, lalu diterjemahkan ke berbagai bahasa, selain Inggris, ada bahasa Arab, Turki, Bengali, Malaysia, dan Indonesia. Jadi ada kok terjemahan Indonesia aja, kalian bisa cek di e-commerce ya. Untuk buku ini ada terjemahannya, jadi bisa kalian pelajari. Nah, karena beliau ini salah satu ekonomi yang berdampak di era modern, beliau itu dapat award di Pakistan, yaitu Highest Academic Award of Pakistan gitu, karena dipandang beliau itu salah satu tokoh ekonomi yang berperan dalam pembentukan dan perkembangan ekonomi-ekonomi Islam gitu. Dan karena pada saat itu belum ada satupun universitas di dunia yang membahas atau prodi ekonomi syariah atau ekonomi Islam itu ada gitu. Mungkin hanya diajarkan saja, tetapi tidak ada prodi atau jurusan langsung yang eh, langsung gitu namanya ekonomi Islam gitu, sehingga beliau itu salah satu orang yang berdampak. Nah, alhamdulillah seiring berlalunya waktu, ekonomi Islam semakin berkembang, ekonomi syariah juga semakin terkenal gitu ya. Banyak banyak buku yang ditulis oleh profesor lain selain Profesor Muhammad Abdul Manan tentang ekonomi Islam, sehingga membuat dia semakin semangat lagi nih gitu. Akhirnya dia menulis lagi dua buku, judulnya The Making of Islamic Economic Society dan The Frontiers of Islamic Economic gitu. Jadi itu tiga buku ini adalah tiga buku karya terbaik dari Profesor Dr. Muhammad Abdul Manan, dan buku ini harus menjadi referensi buku induk juga bagi anak-anak yang ingin mempelajari ekonomi syariah secara khusus gitu. Nah,
Jadi tidak dapat dipungkiri bahwasanya Profesor Dr. Abdul Manan ini banyak sekali memberikan pengembangan literatur ekonomi Islam dan karya-karya beliau juga dianalisis sebagai bagian dari studi mengenai pemikiran ekonomi Islam kontemporer ini. Jadi untuk apa namanya generasi kontemporer beliau ini sangat berdampak sekali, bahkan salah satu penggagas hadirnya apa namanya bukan hanya pemikiran ya, hadirnya mungkin pembelajaran-pembelajaran ekonomi Islam di universitas-universitas di dunia gitu. Jadi beliau salah satu pelopornya. Dan pada kesempatan hari ini, selain biografinya, mungkin sedikit saya sampaikan mengenai apa sih pengertian ekonomi Islam menurut Profesor Dr. Abdul Manan, terus yang membedakan dia dengan tokoh kontemporer lainnya apa, terus sumber hukum ekonomi Islam menurut beliau, dan produksi, konsumsi, distribusi, dan riba. Dan materi ini itu kalau kalian beli bukunya, itu ada di buku yang pertama. Islamic Economic Theory and Practice. Nah, itu karya beliau. Dia membahas hal-hal yang sifatnya general gitu ya mengenai ekonomi Islam. Sedangkan nanti buku kedua dan buku ketiga itu dia lebih spesifik lagi bahasannya. Nah, Profesor Dr. Muhammad Abdul Manan itu mendefinisikan ekonomi Islam itu sebagai sebuah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi bagi suatu masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Terus ekonomi Islam itu apa apa aja sih yang dibahas? Nah, kata Profesor Dr. Abdul Manan, ada produksi, distribusi, dan konsumsi barang, nah serta jasa di dalam kerangka suatu masyarakat Islam yang di dalamnya jalan hidup Islami yang ditegakkan sepenuhnya. Nah, dan menurut beliau yang bisa menegakkan ekonomi Islam itu tentunya adalah individu-individu yang memiliki kehidupan Islami atau homo islamikus. Jadi seorang muslim ya harus beragama Islam gitu yang apa namanya bisa menyelenggarakan itu gitu. Meskipun orang non muslim pun boleh ya namanya nabung di bank BSI gitu boleh, tetapi yang menegakkan syariat Islam atau yang membuat apa namanya memanajemen sebuah apa namanya perekonomian Islam itu kata beliau itu ya harus orang Islam gitu karena didasari oleh nilai-nilai Islami. Hmm. Lalu kata beliau gitu ya, ekonomi Islam itu terbatas bagi manusia Islam saja, karena kan memang perintah Allah ya untuk menegakkan syariah. Nah, akan tetapi meskipun itu batasnya pada manusia Islam, dia menambahkan lagi bahwasanya ekonomi Islam juga bersifat komprehensif karena tidak ada pengetahuan dari hal-hal yang non ekonomi seperti politik, sosial, etika dan moral gitu. Jadi kebermanfaatannya itu boleh dipakai oleh seluruh umat gitu ya, tetapi pengelolanya itu ya memang harus seorang Islam gitu. Karena kan kalau non Muslim mungkin tidak banyak tahu bagaimana sih ataupun kalau tahu hanya sebatas teori ya mungkin tidak sebagai ibadah gitu. Jadi kalau misalkan orang muslim yang mengelola, mereka nggak cuma teori aja, tapi tahu gitu ya bahwasanya itu teh sumbernya dari ibadah gitu. Sehingga kebermanfaatannya itu bukan hanya untuk dunia saja, bukan hanya untuk kestabilan dunia saja, tetapi memang perbekalan-perbekalan untuk akhirat. Nah, itu menurut Profesor Dr. Abdul Manan. Nah, lalu dalam bukunya nih Islamic Economic Theory dan Praktik, Profesor Dr. Abdul Manan itu menyebutkan dari mana sih sumber-sumber ekonomi Islam itu harus kita ambil, dan beliau itu sama dengan para ulama lainnya ya seperti ulama-ulama klasik juga bahwasanya ada 4 sumber hukum Islam, jadi sama dia dengan 4 sumber hukum Islam yang bisa diambil ketika kita apa namanya mendapatkan sebuah permasalahan tentang ekonomi. Yang pasti tentunya yang pertama itu harus dengan kitab suci kita, yaitu Al-Quran. Nah, karena itu kan sumber hukum utama gitu, jadi fundamental. Jadi apa namanya sumber dari segala sumber orang Muslim itu pasti
dari Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran sendiri faktanya banyak sekali nih bahasan mengenai ekonomi Islam. Tuh. Tentang prinsip ekonomi, keadilan, larangan riba, anjuran zakat, infak, sedekah, anjuran jual beli, muamalah, mawaris ya, bahkan sampai sifatnya memberi nafkah keluarga itu juga semua diajarkan atau diatur dalam Al-Qur'an. Contohnya itu kalau riba itu ada dalam surat Al-Baqarah ya ayat 275 tentang larangan riba dan kebolehan jual beli. Nah, jadi kata Profesor Dr. Muhammad Abdul Manan, Al-Quran itu memberikan kerangka moral dan etika ekonomi yang menjadi pedoman dalam membentuk sistem ekonomi yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Jadi tentunya Al-Quran itu menjadi sumber hukum yang pertama dalam ekonomi Islam. Yang kedua itu tetap as-sunnah ya, sama dengan ulama klasik pada lainnya, sunnah itu sumber juga hukum dan posisinya kedua setelah Al-Quran. Nah, dalam konteks ekonomi, hadis menjelaskan praktik nyata ekonomi Islam yang dilakukan oleh Rasulullah, seperti tata cara jual beli, sistem bagi hasil, mudharabah, musyarakah, itu banyak terlontar dari hadis-hadis Nabi Muhammad. Larangan seperti goror, maisir, itu juga banyak gitu ya, dari hadis-hadis Nabi. Nah, contohnya ada hadis riwayat Muslim yang menjelaskan bahwasanya dilarang menjual barang yang belum dimiliki. Nah, itu. Jadi hadis-hadis pun banyak mengenai etika jual beli gitu, sehingga hadis tentunya menjadi sumber hukum rujukan yang selanjutnya. Nah, menurut beliau sunnah memberikan penjelasan praktis terhadap prinsip-prinsip ekonomi dalam Al-Quran, sehingga membantu penerapan nilai-nilai ekonomi Islam dalam kehidupan nyata. Jadi kalau misalkan Al-Quran itu banyaknya teori, hadis itu justru banyaknya praktiknya. Jadi bagaimana ketika Rasulullah melakukan tindakan jual beli, contoh bagaimana Rasulullah mengajarkan bagaimana berdagang kepada sahabatnya, atau ketika ada sahabat yang bertanya tentang suatu keadaan ya, itu Rasulullah menjawabnya. Nah, jadi sunnah itu sangat-sangat membantu gitu, karena banyak contoh-contoh konkret yang sifatnya praktik dari Rasulullah itu sendiri tentang perekonomian Islam. Lalu sumber hukum yang ketiga, kata Profesor Abdul Manan, tetap ijma ya. Ijma itu konsensus ulama, jadi hasil dari musyawarah ulama, tetapi tidak sembarang orang ya yang bisa berijma ya. Jadi harus para ulama muzahid, jadi mereka yang tahu ilmunya gitu. Dalam ekonomi Islam, ijma menjadi penting karena memberikan legitimasi syariah terhadap praktek ekonomi modern, seperti asuransi syariah, perbankan syariah. Jadi kalau kata Profesor Muhammad Abdul Manan, ijma itu salah satu instrumen fleksibilitas hukum Islam agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai syariah. Nah, ini penting banget ijma para ulama, karena sekarang itu fikih itu kan ada fikih kontemporer ya, sesuai dengan perkembangan zaman semakin modern, banyaknya hal-hal yang baru yang muncul baru ada di zaman sekarang, yang dulu mungkin di zaman Nabi tidak ada, seperti jual beli secara digital, terusan uang digital gitu ya, terusan asuransi, banyak hal-hal lain yang sifatnya modern yang belum diatur di Al-Quran dan hadis, dan itu pentingnya ijma atau konsensus ulama. Kalau di Indonesia itu kita sering lihat kan DSN MUI, jadi hasil dari musyawarah ketetapan hukum oleh MUI. Nah, itu salah satu contoh dari ijma ulama gitu. Jadi, bagaimana hukum jual beli di e-commerce? Nah, kalau kalian suka baca tuh, itu semuanya ada di website Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan itu penting banget sebagai sumber rujukan kita, apalagi orang-orang yang tidak mempelajari ekonomi Islam secara spesifik, tapi kita pengen tahu langsung, aduh boleh nggak sih saya bayar pakai e-wallet gitu kan? Nah, itu sumber fatwanya tuh alhamdulillah di Indonesia itu udah ada, dan kita beruntung sekali tinggal di negara yang kita tuh nggak usah capek-capek menelaah, mencari dulu di Al-Qur'an dan Al-Hadis gitu ya. Tapi kesimpulannya sudah dibuatkan oleh fatwa MUI gitu. Lalu sumber hukum yang keempat adalah kias ya. Kias itu untuk menetapkan hukum baru berdasarkan analogi terhadap hukum yang telah ada. Nah, kata Profesor Abdul Manan, kias menunjukkan bahwa ekonomi Islam itu bersifat dinamis, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan teknologi selama tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Jadi,
ternyata perkembangan ekonomi yang semakin modern itu tidak menghalangi bagaimana sih ekonomi syariah itu tetap ditegakkan gitu. Jadi semuanya itu bisa dipecahkan permasalahannya. Nah, jadi nggak ada tuh yang bilang emangnya boleh ya kita jual beli pakai e-commerce? Emangnya Nabi mencontohkan gitu. Alhamdulillahnya kita kan punya istihad para ulama ya yang itu akan membawa kita terhadap pemecahan-pemecahan yang sifatnya modern, istihad, kias. Nah, itu bukti bahwasanya Islam itu adalah agama yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi setiap ketetapannya itu selalu sesuai dengan zaman gitu. Jadi bukan agama yang mungkin terbelakang atau apa yang sifatnya tidak berkembang, tidak, justru itu membuktikan bahwasanya agama kita itu bisa menyesuaikan zaman dengan tetap menegakkan prinsip-prinsip Islam, dan itu salah satu mukjizat nih yang seharusnya membuat keimanan kita itu semakin meningkat gitu, karena wah, agama kita itu selalu bisa memecahkan masalah apapun yang terjadi di masa sekarang. Nah, itu bahwasanya bukti bahwasanya agama kita itu agama yang benar dan diridhoi Allah, yang seharusnya dengan perkembangan zaman dan agama kita mampu memecahkan masalahnya, itu menguatkan keimanan kita. Itu yang harus menjadi penguat keimanan kita. Nah, ini beberapa hasil perbedaan pemikiran ya Profesor Abdul Manan dengan para tokoh ekonomi lain, itu sebenarnya banyak gitu ya. Cuma ini beberapa hal yang saya simpulkan. Jadi kalau dari aspek pemikiran gitu, ketika saya bandingkan Profesor Dr. Abdul Manan dengan apa namanya yang lain gitu, kalau Profesor Abdul Manan itu di fokus pemikirannya tuh menekankan integrasi antara nilai Islam dan sistem ekonomi modern, jadi terintegrasi. Lalu membangun teori ekonomi Islam berbasis moral dan keadilan. Sedangkan tokoh lain dia itu lebih banyak membahas tentang ekonomi mikro. Jadi kata tokoh lain seperti Nezatullah Siddiq bahwasanya fokus pemikirannya itu mekanisme praktis ekonomi mikro seperti perbankan syariah, bagi hasil dan keuangan Islam. Tapi kalau Umar Capra itu bilang fokus utamanya itu terhadap sistem ekonomi makro agar sesuai syariah, menekankan keseimbangan antara efisien ekonomi dan berkeadilan gitu. Jadi kalau fokus pemikirannya ternyata meskipun mereka ahli ekonomi syariah, fokus pemikirannya beda-beda. Kalau Abdul Manan fokusnya terhadap integrasi nilai Islam dengan ekonomi modern. Kalau Prof. Umar Capra itu bagaimana sih ekonomi makro agar sesuai syariah. Kalau ada apa namanya Sidiki, Nezatullah Sidiki, dia lebih ke fokus ke ekonomi mikro. Lalu juga ada namanya Profesor Kursid Ahmad ya, dia itu lebih kepada pembangunan ekonomi dan pentingnya ideologi Islam. Nah, ini kita penting banget nih untuk tahu fokus pemikiran beliau. Jadi kalau misalkan one day kita melakukan penelitian tentang ekonomi makro ya, oh berarti kita pakai rujukan Dr. Umar. Kalau mikro ke Dr. Najatullah. Tetapi kalau kita pengen integrasi Islam modern dan saat ini, kita bisa pakai teori Profesor Dr. Muhammad Abdul Manan gitu. Dan selanjutnya mengenai konsep dasar ekonomi Islam nih. Kalau Profesor Abdul Manan itu dia itu berpendapat bahwasanya ekonomi Islam itu sistem nilai yang mengatur kegiatan ekonomi manusia berdasarkan syariah yang tujuannya itu adalah falah. Jadi kebahagiaan dunia dan di akhirat. Nah, kalau misalkan yang kedua itu Umar Capra, dia itu bilangnya ekonomi Islamnya itu tujuannya mencapai maqasid syariah. Nah, sepertinya nih kalau anak-anak HMJ Ekonomi Syariah Untirta, dia itu memiliki ideologi teori yang sama dengan Profesor Abdul Manan ya. Kalau dilihat dari jargonnya, kalau kita lihat kalau Ekonomi Syariah Untirta bersatu mencapai falah gitu kan ya jargon kalian. Nah, berarti kalian itu penganut teori Muhammad Abdul Manan nih gitu. Karena tujuan ekonomi syariah itu mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi definisi falah itu seperti itu gitu. Tapi dua-duanya benar gitu ya. Maqasid syariah juga pastinya tentang bagaimana keseimbangan kehidupan di dunia dan di akhirat. Jadi mungkin hanya berbeda sudut pandang saja, tetapi pasti tujuannya sama-sama untuk keseimbangan dunia dan akhirat.
Lalu pandangan Profesor Abdul Manan mengenai ekonomi konvensional ya. Kalau Prof. Capra itu dengan tegas menolak kapitalisme. Nah, tapi kalau Prof. Kursi Ahmad itu dia lebih moderat. Dia bilang ekonomi Islam itu jalan tengahnya nih antara kapitalisme dan sosialisme. Nah, kalau misalkan Sidik dia lebih pragmatis, dia bilang prinsip ekonomi modern itu dapat diadaptasi selama sesuai syariah. Nah, kalau Prof. Manan dia bilang bagaimana sih ekonomi konvensional di mata beliau? Dia itu mengkritik kapitalisme dan sosialisme karena mengabaikan nilai dan moral. Jadi, kalau ekonomi konvensionalnya itu udah kapitalis, dia kritik tuh. Gitu karena tahu ya kalau kapitalis itu mungkin yang kaya hanya menjadi kaya, yang miskin tetap miskin. Nah, jadi dia mengkritik itu. Dan mengusulkan sistem Islam yang berkeadilan dan berorientasi pada sosial. Nah, jadi dia baru sampai mengkritik gitu. Kalau yang udah menolak tegas itu adalah Prof. Capra. Nah, lalu tentang pendekatan pengembangan ekonomi Islam. Nah, kalau misalkan saya bandingkan ya Prof. Manan dan Prof. Sidik, nah kalau Prof. Manan itu dia itu untuk pendekatan ekonomi Islamnya itu dia dengan teoritis dan filosofis dan fokusnya itu membangun fondasi ilmu ekonomi Islam sebagai disiplin tersendiri. Nah, kalau misalkan Prof. Sidik dia lebih ke praktis dan empiris, jadi menekankan aplikasi konsep Islam dalam perbankan dan keuangan. Jadi memang mereka berdua itu konsentrasinya berbeda. Lalu bagaimana sih pandangan negara dalam ekonomi menurut Prof. Manan? Nah, Prof. Manan itu beberapa karya atau artikel ilmiah yang membahas beliau, dia itu selalu bilang bahwasanya yang paling berperan vital ya sebagai pengatur dan pelindung keadilan ekonomi itu adalah negara gitu. Jadi negara itu yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kestabilan ekonomi, lalu juga keadilan ekonomi gitu. Jadi negara berperan sebagai pengatur dan pelindung keadilan ekonomi. Itu peran negara dalam ekonomi Islam. Nah, itu. Jadi tanggung jawab negara itu sangat besar. Sedangkan menurut Prof. Capra, negara harus menjamin keadilan distributif dan stabilitas keuangan. Kalau kata Kursi Ahmad, negara harus menerapkan sistem Islam secara menyeluruh, ekonomi, sosial, dan politik. Dan menurut Prof. Sidik, negara memfasilitasi tetapi sektor swasta syariah juga penting gitu. Jadi saya sangat setuju ya dengan Prof. Manan, memang kalau misalkan negara tidak berperan sebagai pengatur gitu, mungkin akan kacau balau gitu ya negara kita. Lalu juga pelindung, keadilan ekonomi, dan sebagainya. Dan tujuan akhir apa sih yang diharapkan dari implementasi ekonomi syariah? Tujuan akhir dari berbagai pemikiran para profesor ini. Nah, tadi kita sudah bahas ya kalau Profesor Dr. Muhammad Abdul Manan itu, dia itu tujuan akhirnya itu mendapatkan atau mewujudkan al-falah, yaitu kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan keadilan ekonomi berbasis syariah. Nah, kalau misalkan Prof. Capra itu mencapai maqasid syariah dan keseimbangan ekonomi. Jadi kalau misalkan kita lagi riset atau membuat artikel ilmiah, kita ingin orientasinya kepada falah ya, kebahagiaan dunia dan akhirat, tentunya kita harus baca dari teori-teori Abdul Manan gitu. Tetapi kalau kita disandarkan kepada maqasid syariah, nah kita bisa baca dari teori Capra. Tetapi sebenarnya orientasinya keempat profesor ini sama, pasti untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Tetapi memang sudut pandangnya atau apa teori sandarannya saja yang berbeda. Nah, karena mereka memiliki empat bidang atau bidang pemikiran atau kesukaan yang berbeda meskipun sama-sama ekonomi syariah gitu. Jadi kalau saya dapat simpulkan ya, Prof. Dr. Muhammad Abdul Manan ini salah satu tokoh ekonomi Islam yang mengembangkan ekonomi Islam di modern, dan dia itu bilang bahwasanya sistem ekonomi Islam itu harus berlandaskan pada nilai-nilai syariah, keadilan sosial, dan tujuan akhirnya harus berupa kesejahteraan dunia dan akhirat gitu. Jadi eh, apa namanya, tujuan akhirat itu falah itu sendiri, jadi kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan kestabilan ekonomi dan keadilan ekonomi yang
harapkan di dunia ini harus berdampak untuk akhirat itu sendiri gitu. Jadi apa namanya, seimbang lah dunia dan akhiratnya. Jadi tidak kecenderungan di salah satu hal gitu. Karena memang semua orang ya mengharapkan kesejahteraan dunia dan akhirat ini gitu. Mencapai falah. Nah, ini dari buku beliau yang pertama ya. Kata beliau itu dalam ekonomi Islam itu ada 4 hal nih yang minimal harus kita pelajari ya. Ada produksi, konsumsi, distribusi, dan riba gitu. Nah, ini dari buku tersebut, apa sih yang disebut produksi itu? Kata Prof. Abdul Manan, production in Islam is meant to achieve social welfare and moral development, not merely dan material gain. Jadi kata Prof. Abdul Manan, produksi itu bukan hanya menciptakan barang dan jasa, tetapi juga merupakan ibadah ekonomi yang harus tunduk pada nilai-nilai syariah. Jadi kalau kita menciptakan barang, apakah barang itu mudorot atau enggak, apakah barang itu haram atau enggak, itu juga harus dipikirkan gitu. Jadi prinsip produksinya tuh yang pertama tauhid, keesaan Allah. Jadi jangan sampai kita memproduksi suatu barang yang justru bisa melalaikan hal-hal yang sifatnya keimanan kepada Allah. Lalu juga keadilan dan keseimbangan. Jadi tidak boleh merugikan pihak lain atau lingkungan. Jadi kalau kita memproduksi barang itu meskipun itu bermanfaat untuk manusia, itu harus diperhatikan apakah dia itu merusak lingkungan atau tidak. Lalu ini kebermanfaatan dan kehalalannya. Jadi ketika kita memproduksi barang bukan hanya mencari keuntungan seuntung-untungnya ya, tetapi halal nggak nih yang kita produksi ya, sesuai nggak sih dengan syariat Islam gitu. Jadi harus halal, thoyyib, bermanfaat ketika kita melakukan sebuah produksi. Efisiensi dan produktivitasnya, jadi Islam itu mendorong kerja keras dan peningkatan produksi sebagai bentuk ibadah. Nah, jadi nggak bisa nih asal produksi aja. Jadi ketika kita produksi, kita itu harus memikirkan kesejahteraan gitu dan sesuai dengan yang disyariatkan Allah agar tujuan produksi itu bisa terpenuhi, yaitu memenuhi kebutuhan umat manusia secara adil, menopang pertumbuhan ekonomi yang etis, dan mencegah monopoli dan eksploitasi sumber daya. Itu kata Profesor Abdul Manan mengenai produksi. Lalu beliau juga mendefinisikan sebuah konsumsi. Nah, ini etika konsumsi ini bisa bersandar dari teori beliau ya. Kata beliau, consumption in Islam is moral act guided by the principle of moderation and social responsibility. Jadi, konsumsi itu penggunaan sumber daya nih untuk memenuhi kehidupan secara halal, seimbang, dan bertanggung jawab secara moral. Nah, coba nih, ketika kita mengkonsumsi sebuah apakah pertama itu kita lihat halalnya dulu atau enggak? Nah, jadi kata Prof. Abdul Manan, ketika kita konsumsi nggak hanya sembarang konsumsi, indikator pertama yang kita lihat dari sebuah barang yang kita konsumsi adalah halal enggak. Seimbang nggak? Seimbang itu maksudnya dia tuh bermanfaat nggak untuk kehidupan kita dunia akhirat, jasmani dan rohani, lalu hubungan kita kepada Allah dengan kepada masyarakat itu seimbang nggak, dan harus bertanggung jawab secara moral. Nah, ini penting. Jadi landasan konsumsi ya kata Prof. Dr. Abdul Manan itu yang pertama harus halalan dan toyib, hanya mengonsumsi yang diizinkan syariah. Jadi nggak halal dan toyib gitu ya, dua-duanya sepaket, nggak cuma halal aja. Lalu harus adanya i'tidal, keseimbangan, tidak boleh boros, tidak boleh kikir, jadi harus di tengah-tengah. Kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi itu kan boros. Tapi apa namanya, kita juga tidak boleh tidak mengkonsumsi sama sekali ya, karena memang roda perekonomian itu harus diputar. Lalu juga kita tuh tidak boleh kikir atau apa namanya, saking hematnya, saking iritnya sampai tidak mau mengeluarkan uang sama sekali. Nah, itu yang disebut kikir, itu tidak boleh. Jadi harus ada di antara keduanya. Nah, di antara boros dan kikir itu ada satu perilaku, yaitu perilaku dermawan. Nah, itu yang harus kita ambil ya dari hal konsumsi. Kita tidak boros, kita tidak kikir. Apa nih perilaku di tengah-tengahnya? Itu adalah perilaku dermawan. Lalu juga
tidak boleh menimbulkan kerusakan baik terhadap diri, sosial maupun lingkungan. Jadi meskipun hal yang kita konsumsi itu halal gitu, toyib, tapi ternyata itu bisa merusak diri kita sendiri, tidak boleh. Jadi contohnya gini, kita itu apa namanya pengen apa namanya kita tuh punya alergi susu. Nah, kita tahu susu itu halal, susu itu toyib ya, tetapi kita tahu tubuh kita itu tidak bisa mencerna susu. Nah, itu tidak boleh kita konsumsi ya, karena bisa merusak diri kita sendiri. Nah, lalu juga berorientasinya pada akhirat. Konsumsi tidak boleh menjauhkan manusia dari nilai-nilai spiritual gitu. Jadi, nah ini salah satu rule ya, apa namanya, konsumsi sehingga kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang konsumtif nih, karena berdasarkan beberapa riset penelitian itu Gen Z itu sudah mulai mendekati perilaku konsumtif. Ya, konsumtif itu terlalu berlebih-lebihan dalam hal bisa jadi berbelanja atau eh, memakai suatu barang. Nah, ketika kita berbelanja kita itu harus tahu indikatornya, apakah barang itu primer apa sekunder gitu. Kalau misalkan primer ya kita utamain. Lalu apakah barang itu bisa menopang atau membantu kita untuk beribadah kepada Allah atau justru melalaikannya. Nah, kalau misalkan potensi melalaikannya lebih banyak, itu lebih baik kita hindari. Nah, itu eh, apa namanya yang dimaksud dengan prinsip konsumsi yang berorientasinya kepada akhirat. Jadi ketika kita beli barang, apakah barang ini akan menunjang peribadatan kita kepada Allah, apa justru bisa melalaikannya. Kalau kita rasa, aduh, kayaknya kalau saya apa namanya beli ini banyak banyak mainnya deh, lebih baik dihindari gitu daripada kita tidak bisa bersikap. Nah, karena tujuan konsumsi menurut Profesor Dr. Abdul Manan itu yang pertama harus bisa menjaga keberlangsungan hidup manusia dengan penuh keberkahan, lalu juga mendorong keadilan sosial melalui sikap dermawan dan zakat, dan membangun masyarakat yang sejahtera dari sisi moral dan material. Nah, ini ada satu lagi yaitu di distribution. Nah, ini jadi kalau kalian lagi mulai belajar produksi, konsumsi, distribution, itu bisa nih dari buku pertama Profesor Aduk Manan. Nah, kalau distribution ini kata beliau di distribution of income and wealth in Islamic economic must ensure equality and justice for all member of society. Jadi distribusinya itu menurut Abdul Manan adalah pembagian hasil produksi dan kekayaan secara adil sesuai dengan prinsip syariah. Distribusi tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berorientasi sosial dan moral. Jadi harus adil ya. Kalau membagikan sembako harus adil, membagikan Eh, kebutuhan orang-orang miskin harus adil ya, jangan sampai ada yang kaya malah kebagi. Nah, itu jadi harus adil dari prinsip distribusi. Keadilan setiap individu berhak atas rezeki berdasarkan kontribusi dan usaha. Zakat, infak, sedekah, dan waris sebagai mekanisme redistribusi kekayaan. Larangan eksploitasi dan penumpukan harta. Peran negara dalam mengatur distribusi agar tidak terjadi kesenjangan sosial. Nah, ini penting sekali. Jadi definisi distribusi menurut Abdul Manan itu dia itu harus adil, dan supaya adil itu peran negara itu sangat besar dan dibutuhkan. Jangan sampai ada kesenjangan sosial. Karena kita tahu ya kesenjangan sosial itu dampaknya kemana-mana seperti kekacauan, konflik, demo gitu ya, karena merasa daerah-daerahnya tidak diperhatikan seperti daerah lain gitu. Jadi sudah terprediksi dari zaman dahulu bahwasanya ketika negara tidak berperan mengatur distribusi itu akan terjadi kesenjangan sosial. Nah, apa sih yang diharapkan dari distribusi yang adil menurut Muhammad Abdul Manan? Yang pertama, beliau tuh ingin mengurangi ketimpangan ekonomi. Lalu juga ingin menjamin kebutuhan dasar masyarakat ya, seperti sembako itu dipastikan semua masyarakat itu terpenuhi, dan menciptakan harmoni sosial dan solidaritas umat. Jadi kalau misalkan umat yang kaya-kaya pada menghimpun zakat, infak, sedekah gitu ya dengan baik, dan berharap disalurkannya pun dengan keadaan baik oleh orang-orang yang menerimanya gitu. Dan selanjutnya mengenai riba, nah inilah salah satu ciri khas ya dari ekonomi syariah itu bagaimana sih menyikapi riba. Nah,
Jadi kalau kata Prof. Abdul Manan tuh riba adalah tambahan yang diisyaratkan atas pinjaman uang atau barang tanpa adanya risiko dan usaha nyata dari pemberi pinjaman. Ia menegaskan bahwasanya riba merusak tatanan ekonomi dan moral masyarakat. Ini jelas banget ya. Jadi sudah banyak apa namanya kasus tentang riba itu sendiri ya. Kalau kalian lihat kasus gara-gara pinjol gitu kan keluarga menjadi retak gitu ya. Gara-gara pinjol terjadi kekerasan. Nah, gara-gara pinjol banyak orang yang bunuh diri. Itu bisa terlihat memang sudah terprediksi dari zaman dulu bahwasanya riba itu akan merusak tatanan ekonomi dan moral masyarakat. Nah, Prof. Muhammad Abdul Manan dia itu mengidentifikasikan jenis riba. Jadi kata beliau ada dua jenis riba. Yang pertama ada yang disebut dengan riba al-nasi'ah, yaitu tambahan yang diambil karena penundaan pembayaran. Nah, ini seperti apa contohnya? Kalau kalian pernah lihat rentenir ya, misalkan tiap harinya bunganya 1%. Kalau kelewat dari masa tenggang, misalkan punya utang 100.000, jadi 150.000. Nah, si 50.000-nya itulah riba. Atau kalau di pay letter nih, misalkan tenggangnya 1 bulan. Kalau kita 1 bulan belum lunas, dia akan kena apa namanya bunga 3%, 10%. Nah, itu riba gitu. Lalu ada yang disebut dengan riba al-fadl, yaitu pertukaran barang sejenis dengan kadar yang tidak sama. Jadi misalkan gini, saya butuh uang nih, apa namanya, atau saya mau apa namanya, butuh emas nih, atau saya butuh apa namanya kendaraan sekarang. Nah, oke, ini saya kasih motor tapi kamu bayarnya pakai mobil ya. Nah, itu kan tidak sama. Atau dia pinjam perak tapi orangnya pengen dibayarnya pakai emas. Atau dia pinjamnya sepeda pengen dibayarnya pakai motor. Jadi barangnya tidak sejenis kadarnya gitu. Atau dia minjemin beras yang kualitasnya harga 10.000 tapi dia pengen dibayarnya dengan kualitas beras yang harga 15.000. Itu kan tidak sejenis, dan itu juga termasuk riba. Jadi riba itu ternyata bukan tentang kelebihan bayaran ya, tetapi ketika barang yang dipinjam dikembalikan dengan sesuatu yang ingin lebih bagus. Nah, itu juga disebut dengan riba al-fadl. Nah, kenapa sih beliau juga salah satu halnya, kenapa sih Muhammad Abdul Manan juga menolak riba gitu? Karena kata beliau lebih banyak unsur kezalimannya dan eksploitasi ekonomi. Jadi banyak sekali kezalimannya, jauh dari kemaslahatan gitu. Yang selanjutnya adalah menghambat produktivitas karena keuntungannya diperoleh tanpa kerja. Nah, jadi apa namanya, hanya mengharapkan dari pinjaman-pinjaman saja. Lalu menimbulkan kesenjangan sosial dan ketidakadilan. Nah, kan siapa yang bisa memprediksi kapan kita bayar hutang ya? Kalau kita apa namanya hutangnya bertambah terus karena bunga, itu kan potensi untuk mengembalikannya itu akan sangat susah. Lalu tentunya itu karena bertentangan dengan tujuan ekonomi Islam sendiri yang menekankan keadilan dan keseimbangan. Nah, lalu gimana nih untuk menghindari riba itu sendiri? Kata Prof. Abdul Manan, kita itu kan bisa melakukan transaksi ekonomi seperti bagi hasil, ada mudharabah, musyarakah ya. Itu bisa kita gunakan gitu. Karena kalau kita mudharabah dan musyarakah, dia itu sifatnya produktif. Jadi kita tuh tidak hanya menghutangkan uang ya, tetapi menjadi sebuah hal atau usaha yang produktif. Dari usaha itu tidak hanya bisa membayar hutang, justru kita bisa lepas dari kemiskinan dengan adanya prinsip mudharabah dan musyarakah karena sifatnya usaha produktif. Lalu juga zakat dan infak sebagai alat redistribusi kekayaan. Jadi kalau kita ada uang lebih, kita zakatkan, kita infakkan agar menjadi modal usaha ya, mungkin untuk orang-orang yang belum mampu. Dan keuangan syariah itu berbasis kemitraan, bukan utang bunga. Nah, itu bagaimana sih konsep keuangan itu jangan sampai menjadikan itu hutang bunga. Itu menurut Profesor Dr. Abdul Manan. Nah, jadi
Luar biasa ya pemikiran beliau tentang pemikiran ekonomi Islam di zaman kontemporer dan modern ini. Dan saya dapat simpulkan bahwasanya pemikiran Profesor Dr. Muhammad Abdul Manan itu menggambarkan bahwa seluruh aspek ekonomi itu kata beliau itu yang pertama ada produksi, konsumsi, distribusi, dan larangan riba harus berlandaskan etika Islam dan tujuan syariah, maqasid syariah, dan tujuannya tentunya kalau lebih spesifiknya beliau itu ingin tujuannya itu mencapai kesejahteraan umat atau al-falah, ya kan. Jadi bukan hanya tentang efisiensi atau keuntungan material, tetapi tentang keseimbangan moral, sosial, dan spiritual dalam mencapai kesejahteraan umat al-falah tadi. Nah, itu mungkin sedikit insight ya yang bisa saya berikan tentang bagaimana sih pemikiran ekonomi Islam menurut para ahli modern atau kontemporer, yaitu Profesor Dr. Muhammad Abdul Manan. Tentunya akan lebih jelas lagi kalau kalian bisa baca buku hasil karya beliau secara langsung gitu. Pasti lebih banyak dan lebih spesifik lagi ilmu yang dapat kita pelajari gitu ya. Jadi pesan saya coba kalian cari buku beliau dan baca ya sehingga mendapat inspirasi baru, atau dengan membaca karya beliau justru kalian-kalian ini akan menjadi apa namanya tokoh berikutnya nih yang tertulis dalam sejarah gitu kan. Kan kita tidak tahu mungkin 70 tahun ke depan ya kan, negara semakin maju, justru tokoh ekonomi Islamnya ada dari anak-anak ekonomi syariah Untirta. Nah, tentunya banyak sekali potensinya gitu. Oke, mungkin menurut saya hanya itu yang dapat saya sampaikan gitu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, silahkan moderator. Oke, terima kasih banyak kepada Ibu Nurul Fadilah atas ilmu yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat atau raise hand dan bertanya secara langsung. Kita beri kesempatan untuk 3 penanya terlebih dahulu ya. Silakan bagi yang ingin bertanya. Boleh ya, Jit? Silahkan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam ya Jid ya. Yap. Saya ingin bertanya dong, Bu. Gimana ya Jid? Kalau menurut Ibu, kira-kira apa sih tantangan paling besar yang dihadapi buat merealisasikan atau mewujudkan gagasan ideal yang dikemukakan oleh Abdul Manan ini, terutama mengenai penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam gitu ya. Eh, Apalagi kalau misalkan dikaitkan dengan kondisi perekonomian Indonesia sekarang, kita kan masih menghadapi berbagai persoalan gitu ya, seperti misalnya ketimpangan ekonomi gitu, ketergantungan sistem konvensional misalnya, atau eh, mungkin literasi ekonomi yang rendah di masyarakat gitu, Bu. Menurut Ibu tantangan paling besar apa sih, Bu? Oke, kalau saya baca dengan menggunakan pendekatan Profesor Abdul Manan, tantangan terbesar untuk mengimplementasikan ekonomi Islam sendiri itu adalah mungkin yang pertama adalah apa ya, dukungan pemerintah itu sendiri itu tantangannya. Karena
eh, memang kita itu dasarnya bukan negara muslim ya, sehingga tidak bisa menerapkan ekonomi Islam secara menyeluruh gitu ya. Tetapi kita masih bersyukur bahwasanya di negara kita diberi pilihan oleh pemerintah itu sendiri, apakah kita mau menggunakan sistem ekonomi Islam atau konvensional gitu, dengan dihadirkannya bank-bank syariah untuk menunjang aktivitas yang sifatnya kayak untuk usaha gitu ya, diberikan opsi boleh tuh pakai bank syariah, tidak harus bank konvensional. Nah, sebenarnya di situ apa namanya keuntungannya. Nah, akan tetapi ternyata meskipun orang-orang itu ada yang sudah berliterasi tentang ekonomi syariah, mereka itu tidak sepenuhnya menggunakan bank syariah gitu ya, karena memang ada faktor-faktor lain seperti ternyata apa namanya kualitas pelayanan atau digitalisasinya itu masih belum sebaik bank konvensional. Nah, itu kan menjadi tantangan juga nih. Jadi diharapkan oleh generasi-generasi penerus selanjutnya bagaimana nih agar orang-orang itu betah ya pakai bank syariah, itu juga harus dipikirkan gitu. Karena memang belakangan ini saya lihat loyalitas nasabah bank syariah itu mulai goyah ya, karena faktor-faktor fitur dan digitalisasi mereka yang sering mengalami kendala itu lalu juga pemahaman orang awam tentang apa namanya perekonomian Islam juga masih banyak kontranya. Nah, orang-orang itu yang tidak mempelajari ekonomi Islam itu masih, selain kontra, mereka tuh meremehkan, bahkan kadang ada yang menjelekkan seperti kayak nggak mau pakai bank syariah, apa kok cicilannya lebih mahal gitu, mending bank konvensional lebih murah. Nah, padahal kan mahal yang terjadi di sana itu kan untuk apa namanya menghindari eh, inflasi atau suku bunga yang tiba-tiba naiknya. Meskipun bank syariah itu mungkin cicilannya lebih mahal, dia itu akan pasti nominalnya akan segitu terus sesuai dengan akad gitu. Tetapi bank-bank konvensional meskipun terlihat cicilannya itu murah, kita tidak pernah menduga ke depannya terjadi mungkin inflasi atau suku bunga yang naik sehingga kita tiba-tiba cicilannya tinggi. Nah, itu tidak terprediksi. Nah, hal-hal seperti itu yang kurang dipahami oleh masyarakat-masyarakat awam sehingga butuh adanya apa ya sosialisasi atau penjelasan eh, oleh para tidak hanya ahli-ahli ekonomi nih, kalian kalau misalkan one day disuruh jadi khotib Jumat gitu kan, bisa tuh selipkan apa hal-hal seperti itu biar bisa mengedukasi orang-orang gitu ya, supaya oh ngerti sekarang kenapa sih bank syariah itu cicilannya lebih mahal, tapi semahal-mahalnya itu kita itu tidak akan shock tiba-tiba mendapat tagihan yang berat karena sampai akhir sudah terprediksi berapa nominalnya. Oh, ternyata bank konvensional bisa murah, tapi apa namanya bukan efek ya, resikonya juga besar karena kita tidak pernah tahu ke depannya dunia itu akan seperti apa gitu ya. Kalau tiba-tiba kayak dolar meroket itu kan berarti kan cicilan kita juga bertambah, dan itu sifatnya bisa jadi spekulatif ya, bisa jadi goror gitu. Jadi oh itu ternyata yang membedakan. Lalu juga kadang kita itu berpikir apa sih bedanya orang sama-sama apa namanya menabung gitu ya, sama-sama menabung apa sih bedanya gitu kan. Kadang mereka orang-orang awam itu belum tahu betapa sakralnya sebuah akad gitu. Jadi kalau misalkan kita buka buka tabungan aja ya di bank itu kan ada akadnya ya, kalau di bank syariah itu kamu mau tabungannya wadiah atau hal lain yang sifatnya bagi hasil. Nah, itu kan penting gitu. Tetapi kalau di tabungan konvensional itu kan akadnya itu bunga ya. Kalau kita nabung 10 juta dapat 1%, nah gitu. Nah, orang-orang awam itu belum tahu betapa sakralnya sebuah akad. Jadi ternyata akad itu berdampak untuk kehalalan sebuah transaksi. Nah, itu bagaimana sih kita bisa mengedukasi orang lain, akad itu penting gitu ya. Analoginya aja adalah eh, ketika dua orang bersama, kalau mereka tidak akad menikah itu kan akan menjadi suatu perzinaan. Nah, begitupun dengan transaksi-transaksi, kalau akadnya dari awalnya tidak ada akad yang jelas ya, transaksi itu bisa berubah menjadi haram atau riba gitu. Jadi betapa sakralnya sebuah akad itu dalam
Islam itu sendiri. Nah, jadi tantangan terbesarnya yang pertama menurut saya karena memang negara kita itu bukan sepenuhnya negara Muslim ya, sehingga eh, tidak bisa menggunakan syariat Islam secara menyeluruh gitu, tetapi sebenarnya tantangan itu bisa dihadapi ketika seluruh masyarakat Muslim di Indonesia itu sudah paham mengenai ekonomi Islam itu sendiri. Jadi mereka secara sukarela eh, mau berpindah sendiri gitu ya, memilih perekonomian secara Islam itu. Yang ketiga, memang eh, karena pemikiran atau perekonomian konvensional itu kan yang merajai ya di dunia gitu. Bank Dunia sebagai pusatnya juga kan pasti konvensional gitu. Tapi jauh kalau ke sana kan udah makro ya. Jadi minimal yang mikronya saja sih yang bisa kita hadapi dulu gitu. Lalu juga manajemen distribusi kekayaan juga sepertinya masih banyak belum terrealisasi dengan sempurna ya di Indonesia gitu. Kadang orang itu apa namanya eh, lebih percaya kayak zakat sendiri gitu ya dibandingkan dikumpulkan di sebuah instansi atau di lembaga yang ada di daerahnya gitu. Padahal kan kayaknya lebih baik dikumpulkan sehingga distribusinya itu bisa menyeluruh gitu. Jadi edukasi mengenai pengumpulan zakat juga penting. Nah, memang tantangannya itu kenapa orang-orang banyak yang nggak mau ikut lembaga zakat ya? Karena ternyata banyak banyak apanya kasus-kasus kayak uang zakatnya dikorupsi, uang dananya dikorupsi, itu kan membuat orang tidak percaya lagi dengan lembaga-lembaga seperti itu. Jadi kepercayaan masyarakat itu benar-benar harus salah satu hal yang penting untuk diperhatikan ya, nilai-nilai kejujuran itu supaya orang-orang itu mau bergerak sendirinya menggunakan apa lembaga-lembaga zakat gitu sehingga bisa menyalurkan zakat secara menyeluruh. Itu ya mungkin ya Jid pertanyaannya yang bisa saya jawab. Oke, siap, siap, siap. Masih banyak ya, Bu, sudah menjawab. Langsung aja ya buat nanya kedua. Jika ingin bertanya langsung raise hand aja. Ibu izin bertanya, kan dibandingkan dengan seperti Umar Chapra yang lebih menekankan pada stabilitas makro, Muhammad Abdul Manan ini lebih fokus pada moralitas dan keadilan. Nah, apakah fokus Manan pada aspek moral ini cukup untuk menjadi solusi yang konkret terhadap masalah ekonomi seperti inflasi, kemiskinan, atau ketimpangan? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kalau saya telaah gitu ya, kenapa Prof. Manan tuh lebih kepada moral dulu gitu? Karena memang ketika seseorang yang mengelola suatu perekonomian itu moralnya udah oke, itu dampaknya akan kemana-mana baiknya. Nah, ini ya yang terjadi ketika masyarakat itu yang sudah percaya ya kepada lembaga zakat, sudah percaya kepada pemerintah, kan? Tetapi kepercayaannya itu dipatahkan dengan berbagai kasus-kasus yang merusak moral gitu. Sehingga yang tadinya masyarakat udah siap berbondong-bondong beralih ke ekonomi Islam tidak jadi gitu ya karena ada kasus pelarian dana gitu ya, korupsi dana haji gitu kan, korupsi zakat, lalu zakat tidak tersalurkan, eh, eh, donasi itu ternyata dimakan oleh penyelenggaranya. Nah, dan ternyata benar pemikiran Abdul Manan tuh bahwasanya moral itu salah satu hal fundamental yang ditegakkan terlebih dahulu untuk menciptakan sebuah kestabilan perekonomian gitu. Karena kalau moral orang-orang itu udah dijaga, ya insya Allah semuanya menjadi aman dan itu menjadi tantangan yang besar ya karena moral itu kan tidak bisa dikontrol oleh satu orang kepada orang lain ya, itu harus bersumber dari dirinya sendiri. eh, dan tetapi
sebenarnya beberapa pemikiran tokoh-tokoh pemikiran itu pada intinya tuh sama gitu. Yang diharapkan tuh adalah kestabilan ekonomi dan distribusi secara adil. Ya, cuma berpendapat caranya aja yang berbeda gitu. Jadi kalau kita kayak mau ke masjid kita bisa jalan A, jalan B, jalan C. Nah, kalau kata Prof. Abdul Manan kayaknya yang lebih cepat pakai jalan apa namanya? Moralitas dulu nih gitu. Tapi kalau kata Prof. Captra kayaknya bagusnya dia pengelolaan secara makro dulu. Jadi dari pusatnya nih dikelola ya biar semuanya adil gitu. Jadi itu hanya beberapa pemikiran yang berbeda tetapi apa namanya intinya sama untuk mengejar apa namanya keseimbangan dunia dan akhirat dan itu pertanyaan seperti itu sebenarnya bisa jadi kayak landasan kalian untuk membuat skripsi ya kayaknya nih ya berdampak yang mana nih kira-kira teorinya yang bagus digunakan untuk memecahkan sebuah masalah mau pakai Prof. Manan atau Prof. Captra. Oke mungkin itu yang bisa saya jawab tadi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak kepada Bu Nurul atas penjelasan yang luar biasa dan juga kepada teman-teman atas pertanyaan yang sangat menarik. Semoga diskusi kita hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Langsung saja, dari materi yang disampaikan kita dapat mengambil pelajaran bahwa menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi Islam tidak hanya membahas keuntungan dan pertumbuhan, tetapi juga keadilan, etika, dan kesejahteraan masyarakat. Beliau menekankan pentingnya nilai moral, pemerataan, serta tanggung jawab sosial dalam sistem ekonomi agar tercipta kehidupan yang lebih seimbang dan penuh keberkahan. Semoga pemahaman ini dapat menjadi bekal kita dalam menerapkan prinsip ekonomi Islam di kehidupan sehari-hari. Baik, saya ucapkan terima kasih kembali kepada Ibu Nurul yang sudah bersedia berbagi ilmu kepada kita pada hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih kepada Saudari Orina Beatrixa yang telah memandu jalannya diskusi pertama kita pada hari ini. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi penyerahan sertifikat sebagai bentuk apresiasi atas ilmu dan wawasan yang telah disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini. Penyerahan sertifikat akan diberikan kepada Ibu Nurul Fadilah SPD MPD selaku pemateri. Baik, kepada panitia yang bertugas dipersilahkan mengambil alih.
Untuk operator bisa dibantu diarahkan ya. Satu, dua, tiga. Diulang ya. Satu, dua, tiga. Udah. Memasuki acara yang terakhir, yaitu sesi dokumentasi, diharapkan kepada seluruh peserta harap mengaktifkan kameranya. Kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan mengambil alih. Semuanya teman-teman boleh on cam. Oke, siap semuanya. Satu, dua, tiga. Untuk yang selanjutnya. Satu, dua, tiga. Udah ya semuanya. Terima kasih. Baik, kita telah sampai di penghujung acara. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Della Hairunisa selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih ya Ibu telah menyempatkan waktunya. Oke, saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Terima kasih, Ibu. Makasih, Bu. Oke, makasih. Ngomong dulu, Kak. Makasih ya, guys. Makasih ya, Bes. Aduh, kerjasamanya. Makasih yang udah hadir. Ya, dadah. Absen dulu ya adik-adik ya. Imam mana sambutannya, Mam? Ya, yang ulang tahun nih. Jangan lupa absen, guys. Kopin. Linknya ada di kolom komentar. Ih, ngapa-ngapain? Oh, SS doang kan? Ditunggu webinar selanjutnya. Udah, woi. Dadah, dadah. Jangan lupa Oke, absen. Guys. absen dulu ya Absen ya di kolom chat. di kolom komentar. Ntar kirim linknya di grup.